Dalam pengajuan uji materi terbaru, Mahkamah Konstitusi diminta melarang keluarga presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat untuk ikut dalam kontestasi Pilpres. Mengapa gugatan ini diajukan? Kita akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Untuk saat ini sudah bergabung bersama kami Ketua Bidang Politik dari DPP Partai Solidaritas Indonesia, Bestari Barus. Bang Bestari, selamat malam dengan Tifal di sini. Bang, apa kabar? Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan kami masih menantikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, untuk ikut berdiskusi bersama kami. Bang Bestari, begini, walaupun kemudian Ketua Harian PSI, Bang Ahmad Ali, sudah angkat bicara juga kemarin di tanggal 26 Februari, menyebutkan mau anak presiden, wakil presiden, petani sekalipun, semua harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Tapi salah satu hal yang diajukan oleh pemohon ini, salah satu dasarnya untuk mencegah konflik kepentingan. Disebutkan hubungan keluarga antara calon dengan pejabat yang sedang menjabat secara inheren mengandung potensi konflik kepentingan dan memungkinkan pengaruh terhadap penyelenggara negara. Masuk akal nggak menurut Anda, Bang? Ya, pertama ya saya pikir seluruh warga negara bangsa ini punya hak untuk katakanlah mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait aturan apapun, kan begitu. Ya, itu kembali kepada orang per orang, di mana mereka kemudian ingin menyampaikan pendapatnya, ya, dan ini akan berproses tentunya di MK. Nah, kalau mengenai hak, ya gimana saya mau mengomentari hak orang, kan begitu. Oke, sehingga kalau yang kemudian jelas, oke, silakan dilanjutkan, Bang. Kalau dikatakan konflik kepentingan, ya itulah nanti yang harus diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Seperti itu dia. Nah, tapi sebetulnya kalau dikatakan yang menjadi alasan adalah rentan digunakannya pengaruh-pengaruh kekuasaan terhadap keluarga dan sebagainya yang mencalonkan sebagai capres atau cawapres ketika ayahnya masih presiden. Lantas yang menjadi pertanyaan tentu bagaimana kalau presiden mau maju ke periode kedua, seluruh perangkat negara ini ada di badannya gitu. Kalau itu bagaimana? Apakah nanti akan merembet ke sana gitu? Presiden periode pertama nggak boleh nyalon di periode kedua. Ya, saya kira ini nanti itu pun hanya sebagai pengayaan saja. Nanti kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi bagaimana mereka memutuskan. Sebetulnya juga ada unsur yang dikhawatirkan oleh pemohon ini akan mengandung risiko ketidaknetralan aparatur. Sehingga terlalu kejauhan nggak menurut Anda kalau ada kekhawatiran sedemikian, Bang? Iya. Saya sepakat dengan itu. Saya paham itu. Namun yang lebih luar biasa adalah ketika presiden nyalon di periode kedua, apa nggak semuanya perangkat itu ada di dekat presiden? Apa kemudian presidennya nggak boleh nyalon kedua atau bagaimana gitu? Oke. Ketimbang aneh gitu loh. Kalau kemudian penekanannya untuk menghindari yang namanya KKN, terutama dari unsur nepotismenya itu tadi, Bang, gimana tuh? Loh. Kan begini, bahwa setiap manusia dewasa punya hak dipilih dan memilih gitu. Kalau itu digugurkan, ada kecuali anak presiden nggak boleh jadi capres, kecuali anak anggota DPR nggak boleh jadi anggota DPR mencalonkan. Nah, itu mungkin bisa menjadi rujukan. Tetapi selama bahwa setiap kita itu punya hak dipilih dan memilih, dan memenuhi standar aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara, ya silakan kalau ada yang mau menguji, kan begitu. Oke. Kita coba cek dulu, tampaknya Bung Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia sudah bergabung bersama kali. Bung Ray dengan Tifal di sini, suara saya terdengar, Bang? Terdengar jelas. Apa kabar, Bung? Oke, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Di salah satu poin yang diajukan oleh pemohon ini ada kekhawatiran masalah equality before the law dalam arena politik. Itu salah satu poin selain masalah konflik kepentingan itu, Bung Ray. Tapi dari Ketua Harian PSI juga menyinggung justru dengan pembatasan seperti ini malah melanggar prinsip kesetaraan hak warga negara dalam demokrasi. Anda di poin mana melihat
laporan ini? Kan kalau dinasti politik ini sudah pernah kita larang kan. Karena apa gitu? Karena apa yang dikhawatirkan oleh para pemohon sekarang ini kejadian sebelum-sebelumnya gitu. Bahwa itu merusak demokrasi kita, pada akhirnya akan terjadi praktek KKN yang meluas, lalu netralitas aparat tidak terjamin dan sebagainya. Muncullah seingat saya 2010 ya pilkada kita itu dilarang praktek dinasti politik sampai kemudian diuji lagi di Mahkamah Konstitusi ya oleh anggota partai politik seingat saya yang menguji itu, lalu permohonan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga aturan soal dinasti politik itu dibatalkan. Dan kenyataannya setelah aturan dinasti politik itu dibatalkan, memang betul apa yang kita prediksi dari awal, politik kita ini akan marak dengan dinasti politik. Dan itulah yang hari ini kita alami. Di mana-mana dinasti politik kita tumbuh. Bahkan ada yang menyebut misalnya di DPR kita itu kalau dikait-kaitkan, hampir 30 bahkan mungkin lebih persen anggotanya itu bisa dikaitkan dengan dinasti politik, dan jangan tanya lagi di kepala-kepala daerah. Lalu pertanyaannya yang paling mendasar itu adalah apa untungnya bagi bangsa ini dengan praktek politik dinasti ini gitu. Itu pertanyaan paling mendasarnya gitu. Kalau ternyata tidak begitu banyak menguntungkan atau bahkan pada tingkat tertentu dapat mengakibatkan rusaknya moral, rusaknya politik kita, ya tentu saja cara berpikirnya harus ada upaya untuk membatasinya. Gitu. Kalau kemudian dikaitkan masalah kesetaraan, semua harusnya bisa mendapatkan hak yang sama dong, Bang? Iya, itu yang kita sebutkan tadi. Itulah alasan-alasan dahulu mengapa 2010 ya seingat saya itu. Dinasti politik itu kita larang. Itu resmi loh itu di pilkada. Dinasti politik itu tidak boleh dilakukan. Apa yang dimaksud dengan dinasti politik itu dia atur di undang-undang itu dengan menyebut satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah, satu tingkat ke kiri dan ke kanan. Jadi ayah, ibu itu tidak boleh. Saudara dan saudari tidak boleh. Istri itu tidak boleh. Sampai harus semenda juga yang statusnya sepupu lah, itu juga nggak boleh begitu? Nggak boleh. Itu pernah kita atur dulu. Lalu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Alasannya seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Bestari. Bahwa itu tidak melanggar prinsip hak asasi manusia gitu ya. Dan akibatnya kemudian dikabulkanlah permohonan itu. Tapi kenyataannya sekarang apa yang kita lihat? Anda bisa bayangkan tuh, hari inilah kita lihat sekarang tuh kan, ada gubernur yang menyediakan mobil sampai 8,5 miliar gitu ya, dan sekarang jadi perbincangan secara nasional, tapi ya, mau diapakan? Karena keluarga-keluarganya juga di politik itu ada. Oke, Bung Bestari, kalau Anda melihat itu, efek dinastinya gitu. Dari apa yang dicermati oleh Bung Rey tadi, kemudian Anda menganalisis dari permohonan yang diregistrasi sejauh ini, Anda membacanya ini gugatan dari siapa untuk siapa ya tujuannya, Bung Rey? Bung Bestari. Bung Bestari? Ya. Saya ulang lagi pertanyaannya ya. Jadi kalau Anda baca sejauh ini permohonan yang diregistrasi yang masuk ke MK itu tujuannya menyasar ke siapa kalau dari bacaan Anda? Terputus-putus Anda ini ngomong apa? Oke, kita coba perbaiki dulu nih. Kita coba perbaiki dulu komunikasinya dengan Bung Bestari Barus dari Ketua DPP PSI Bidang Politik untuk kita coba elaborasi lagi soal gugatan yang disampaikan oleh dua advokat ini dan bagaimana proyeksi ke depannya atas gugatan yang akan dilayangkan ataupun juga yang sudah diregistrasi ke Mahkamah Konstitusi. Kita jeda dulu, tetap di Kompas TV. Bung Bestari, terlepas bahwa ini semua ada, ya semua orang bisalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau melihat permohonannya ini dari PSI sendiri melihat bahwa tujuannya ini buat disasar kepada siapa dan buat apa gitu? Kami tidak melihat apapun, kami melihat ada anak bangsa yang ingin mendapatkan satu kepastian hukum atas apa yang mereka yakini bahwa itu tidak berkesesuaian sehingga harus digugat kepada Mahkamah Konstitusi. Itu kan menjalankan hak saja. Kalau dikait-kaitkan nanti melebar-lebar nggak karuan, tapi paling tidak
kami hari ini dengan adanya gugatan itu tentu seluruh anak bangsa ini perhatiannya kepada bagaimana nanti MK akan memutuskan. Kita tunggu saja. Saya kira itu. Kalaupun kemudian nanti dikabulkan kan akan memicu delegitimasi status nih Pak. Gimana tuh kalau ngelihat potensi kalau itu dikabulkan? Terhadap siapa dari PSI? Terhadap Gibran salah satunya yang akan maju lagi, dan dari PSI kan juga sudah menyatakan sikap untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk maju. Emang kalau Gibran maju lagi kemudian dia anak presiden? Sehingga logika Kan bukan. sebelumnya anak presiden bukan. Pak Jokowi kan sebelumnya udah pernah menjabat sebagai presiden, Bang. Iya, kalau kita kan bicara ke depan. Emang kalau nanti Gibran maju lagi atau Puan atau AHY berarti semuanya nggak boleh atau bagaimana gitu? Nah, sehingga logika itu tidak masuk dong ya kalau begitu? Ya nggak masuk. Makanya kami bilang kami tidak memperhatikan apapun daripada itu, hanya menunggu, oh ada yang sedang melakukan gugatan terhadap sesuatu yang disebutkan berpotensi KKN. Ya silakan saja, itu kan hak dari anak bangsa ini. Ya kita memperhatikan apa nanti keputusannya sebagai warga negara taat hukum, PSI juga taat hukum, ya kita tunggu aja apa hasil dari MK nanti. Saya kira itu cukup ya. Oke. Kalau Bung Rey melihatnya nanti dinamikanya akan bagaimana saat gugatan ini akan diproses ke Mahkamah Konstitusi? Ya, sekarang mungkin perhatian orang belum banyak tertuju ke persoalan ini. Kita berterima kasih bahwa Kompas mau mengangkat ini menjadi isu ya, supaya masyarakat kita semua juga tahu dan mudah-mudahan bisa mengikuti secara seksama hasilnya gitu. Nah, dinamikanya sih bacaan saya ya, memang akan ada semacam keberatan dari para orang-orang partai politik yang umumnya memang menyukai dinasti politik ini gitu. Dulu kan dinasti politik ini dibuat lalu dibatalkan juga merupakan gugatan dari orang per orang dari anggota partai politik gitu loh. Artinya orang-orang di partai politik merasa kurang happy nih dengan ketentuan soal pengaturan dinasti politik itu. Nah makanya ketika ini diajukan kembali yang kurang lebih sebetulnya muatannya hampir sama dengan aturan yang kita buat dahulunya itu gitu. Nah saya kalau ditanyakan kira-kira gimana, boleh jadi orang-orang di partai politik ya yang memang ramah dengan dinasti politik ini akan gerah. Nah pertanyaannya adalah apakah mungkin MK akan menerima satu gugatan di mana sebelumnya mereka telah membatalkan pasal yang dimaksud gitu. Meskipun nggak persis banget ya, karena saat itu kan berhubungan dengan pilkada. Kalau ini berhubungan dengan presiden gitu loh ya. Tapi kan semangatnya sama, ngatur soal dinasti politik gitu. Nah ini yang menurut saya menjadi salah satu pertanyaan besarnya. Tetapi mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi beberapa kali telah membatalkan putusan yang diputuskan oleh mereka sebelumnya, mudah-mudahan dengan perkembangan yang kita alami saat ini, mudarat sangat dinasti politik ini bagi demokrasi kita akan dapat membuat kesadaran baru di lingkaran Mahkamah Konstitusi untuk mengambil satu keputusan guna menyelamatkan demokrasi kita di masa yang akan datang. Tapi kalau kemudian permohonan itu ditolak, seandainya nanti dalam prosesnya permohonan itu ditolak oleh Hakim Konstitusi, bagaimana menurut Anda memastikan bahwa proses pemilu nanti, terutama pemilihan presiden itu, asas kesetaraan tetap dijaga, tapi memastikan bahwa KKN itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemohon ini juga tidak terjadi? Ya, nggak akan terjadi apa-apa. Kita akan kembali seperti yang sekarang ini. Nah, masalahnya kan sebetulnya ya di luar soal aturan, kita sih berharap sebetulnya ada kognisi moral di kalangan para politisi kita. Memang betul tidak semua hal harus diatur, termasuk mungkin soal dinasti politik. Tapi harus ada kesadaran penting, kesadaran yang saya sebut sebagai kesadaran moral bagi para politisi kita bahwa dinasti politik itu berbahaya bagi demokrasi. Dan oleh karena itu lepas dari soal boleh nggak boleh, itu kan soal aturan gitu. Mereka harus melihatnya dalam konteks baik nggak baik. Apakah dinasti politik ini baik bagi demokrasi? Jelas tidak baik. Semua sudah banyak sekali contoh-contoh yang membuktikan itu gitu. Yang terakhir yang kita sebut ini soal kasus pengadaan mobil 8,5 M. Kok bisa gitu? Ya bisa karena dia punya jejaring keluarga di dalam politik gitu loh kira-kira tuh. Nah oleh karena itulah saya kira ya termasuk
karena kita punya kesadaran, kita selalu masih kesadaran yang saya sebut sebagai kesadaran hukum, belum masuk ke kesadaran etik, kesadaran moral itu, ya itulah makanya saya sendiri pribadi menganggap bahwa hakim Mahkamah Konstitusi harus melihat ternyata efek dari putusan mereka yang sebelumnya melahirkan dinasti politik di mana-mana dan hampir tanpa kontrol sekarang ini yang pada akhirnya kemudian adalah mengurangi secara drastis kualitas demokrasi kita gitu. Oke, terakhir Bung Bestari, seberapa yakin Anda atau dari menurut keyakinan Anda mewakili PSI, gugatan ini kemungkinan bakal ditolak atau tidak nih? Seberapa yakin Anda dengan itu? Ya, terserah MK aja. Artinya kalau diterima maka tidak boleh ada politik yang tadi disebut sebagai dinasti mungkin. Tapi kalau nggak diterima berarti demokrasi juga terselamatkan. Karena sebetulnya orang terjun ke dunia politik orang per orang itu, terlepas itu ada ikatan keluarga atau apapun yang dapat disebut sebagai dinasti. Tapi tujuannya sebetulnya berpolitik itu mulia, memikirkan kemaslahatan masyarakat. Banyak. Ada orang yang kemudian belok kiri, belok kanan. Nah itu kan tinggal bagaimana kemudian sistem di negara ini mencegah itu. Saya kira itu. Jadi mari kita berpandangan baik terhadap apa-apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan kita. Dan tentunya kita berharap bahwa semua orang yang terjun ke dunia politik adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan. Saya kira itu. Baik, Bang Bestari Barus, Bung Ray Rangkuti, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami. Selamat malam semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum. Sampai ketemu.